Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Teman-teman semuanya, kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Kasifatus Syaja, kitab Nailur Raja, syarah dari kitab Safinah Najah, kitab yang fenomenal, buah karya dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Sekarang sampai kepada pembahasan wa alla yujawiza safhatahu wa hasyabatahu wa alla yusibahu ma'un wa ayyakuna al-ahjaru tahiran. Ya, itu syarat berikutnya dari beristijmar, yaitu dari bersuci atau istinja, bersuci dari hadas besar, bersuci dari cebok bahasa kita, yaitu dengan batu, ya. Bersuci dengan batu itu syaratnya yaitu tidak boleh melewati kotoran yang keluar tadi, tidak boleh melewati hasyafahnya. Hasyafah itu yaitu adalah kalau di laki-laki tentu di bokong atau di pantat, yaitu kalau dia buka ya, akan keluar ketika dia mau buang kotoran, dia jongkok atau duduk. Nah, itu selangkangan di bokongnya itu namanya hasyafah. Nah, batasnya mana? Ketika dia berdiri tertutup rapat. Artinya syarat berikutnya ini kotoran itu jangan melewati hasyafah dia. Jangan sampai melewati hasyafah dia. Baru boleh dibersihkan dengan batu. Ya, dibersihkan dengan batu. Nah, ini maksud dari hasyafah di situ. Ya. Nah, berikutnya juga wa hasyafatahu. Ini hasyafah pada buah zakar. Yaitu kepala dari buah zakar. Bahasa kita apa ya? Kulupnya tadi. Ya. Dan jangan sampai melewati dari kulupnya. Dan wa ayyakuna al-ahjaru tahiran. Dan berikutnya batunya itu adalah batu yang suci. Baik, kita baca di sini syarahnya. Tafadhal al-qari siapa? Syekh Obednya. Tafadhal Syekh Obed. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa anna yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Qala syarih rahimahullahu taala al-ma'na anna sadisa min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari an la yujawiza al-wa'itu safhata al-mustanji wal baulu hasyafatahu fima idza kana dzakaron wa yuzadu alla yadkhula madkhalat dzakari fil unta. Terus wala yusibahu ma'un. Al-ma'na anna sabi'a min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari an la yusiba al-kharija ma'un walau litahayyurihi kama marra. Baik. Wa antakuna al-ahjar tahira. Lanjut.
an takuna al-ahjaru tahiratan. Al-ma'na anna thamina min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari taharatul ahjari al-mustanja biha. Fala yasihu bin najasati wala bil mutanajjasati. Nah, wala bil mutanajjisah. Wala bil mutanajjisati. Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Nah, ya, yang pertama di sini, bukan yang pertama, ini udah syarat yang keberapa itu ya? Ya, keenam berarti ya. Keenam setelah 5 sebelumnya telah disebutkan syarat sahnya beristijmar ya dengan batu. Ya, berikutnya juga wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ya, maknanya apa? An-nasadisa yang keenam min syurutil ijza'il istinja'i bil hajar. Yang keenam syarat dari kebolehan beristinja ya cebok dengan batu alla yujawiza al-ghaitu, ghaid fa'il dari yujawiz, tinja kalau bahasa kita. Itu tidak boleh melewati sofhata. Sofhah tadi itu selangkangan di bokong yang batasnya adalah kalau dia berdiri itu rapat. Ya. Ya, kalau dia berdiri rapat dan dia terbuka ketika seorang yang akan buang air besar duduk. Nah, baik. Nah, ini syaratnya tinjanya tadi nggak boleh melewati sofhah al-mustanji. Mustanji itu isim fa'il. Orang yang sedang beristinja tadi. Wal baulu ma'tuf kepada ghaid berarti takdirnya wa alla yujawiza al baulu, dan baul air seni juga nggak boleh melewati hasyafah. Hasyafah tadi apa? Kepalanya itu, kulupnya itu. Anak laki-laki kalau di khitan tersisa kulupnya. Ya. Fima idza kana dzakaron. Ya, jika dia laki-laki. Nah. Baik. Wala yuzadu alla yadkhula madkhala zakari wal unsa fil unsa. Ya. Dan juga dia tidak lebih ya. Dan yuzad ditambahkan lagi, tidak lebih, dan dia lebih alla yadkhula. Ditambahkan lagi syaratnya alla yadkhula madkhala zakar fil unsa. Yaitu tidak masuk bagian yang merupakan tempat masuknya kemaluan laki-laki bagi wanita. Nah, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 berikutnya. Ya, syarat yang ke-7 yaitu kata beliau di sini ya. Wa alla yusibahu ma'un. Syarat yang ke-7 yaitu tidak terkena air. Maknanya apa? Al-makna an-nasabi'a min syuruti ijza'il istinja bil hajar. Maknanya syarat yang ke-7 dari beristinja dengan batu ya adalah kata beliau di sini alla yusiba al-kharija ma'un. Ya. Yang kharij, yang keluar dari kotoran tadi berupa air seni atau tinja, dia tidak terkena air. Ya, walau li tadhhirihi kama marrah. Walaupun untuk mensucikan kotoran tadi sebagaimana pembahasan ini telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Sebagaimana ini telah dijelaskan sebelumnya. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian kata beliau wa antakuna al-ahjaru tahiran. Dan batunya itu mesti tahir. Al-makna maknanya an-nasamina min syuruti ijza'il istinja bil hajar. Ya, bahwa di antara syarat-syarat kebolehan beristinja dengan batu taharatu al-ahjar. Taharatu i'rabnya adalah
ya, khobar dari anna. Ya. Taharatul ahjar wal taharatul ahjar al-mustanja biha, yaitu sucinya batu yang digunakan untuk cebok dengannya. Fala yasihhu bin najasah. Ya, maka tidak sah ya ceboknya itu dengan batu yang najis atau sesuatu yang najis, wala bil mutajannisa, atau benda yang terkena najis. Ya, baik. Jadi dari syarat ke-7, ke-6, 7, 8 ini, kalau boleh saya ya kasih kesimpulan, syarat ke-6 yaitu tidak melewati sesuatu yang keluar. Jadi la yujawis yang ke berapa tadi, yang ke-6 ya. Yang ke-6 tadi yaitu kotorannya itu tidak melewati, ya, syarat yang ke-6 tidak melewati sofhah. Sesuatu yang keluar tadi, tinjanya atau tinjanya tidak melewati sofhah, sisi permukaan dari kemaluan belakang dia, ya, seputaran sisi duburnya yang dibuang saat buang air besar. Ya, karena sofhah itu adalah bagian seputar lubang keluar dari dua belahan bokong yang menjadi rapat ketika posisi berdiri. Ya, sofhah itu kalau dijelaskan oleh Nawawi al-Bantani di Kashifatus Saja, janiba duburihi fil qa'id wa hiya ma yandammu minal al-yaini indal qiyam. Ya, yaitu dia sisi dubur ya, di saat buang air besar. Nah, dan dia nanti akan menjadi rapat ya dari dua belahnya tadi ketika berdiri. Dan juga tadi ya air seninya tidak boleh melewati hasyafahnya. Ra'su zakarih, itu kepala zakarnya ketika dia kencing. Ya. Baik. Nah, menurut orang kita ini kepala penisnya. Nah, meskipun menyebar najis yang keluar itu di sekitar tempat keluarnya tadi melebihi kebiasaan umumnya, dengan tanpa berpindah dan tanpa berputus, tanpa melewati batas. Barakallahu fikum. Kemudian tadi syaratnya lagi apa? Tidak terkena air. Ya, tidak terkena air. Tidak boleh terkena air. Oh ya, kalau perempuan gimana? Nah, ya, kalau perempuan, ya, sama tadi. Air seninya tadi tidak sampai air seni itu di tempat tidak sampai tadi ke tempat apa ya istilahnya itu ya kalau perempuannya, lubang vagina ya istilahnya apa ya, saya takut salah bahasanya ntar ya. Ini sama seperti bokong bagi laki-laki, apa vagina ya namanya, yang rapat ketika dia berdiri ya, yang apa namanya. Jadi jangan sampai melewati, kalau berhasyafah bagi perempuan, selangkangannya itu yang dia akan terbuka ketika dia akan buang air kecil, ya. Nah, jangan sampai keluar dari batasnya itu ketika dia berdiri, sekitar selangkangannya. Baik. Dan biasanya kata para ahli kesehatan, antara wanita yang masih gadis atau perawan berbeda dengan wanita yang sudah menikah, karena ada daging yang ada di sekitar hasyafahnya perempuan, di kemaluan perempuan. Mengenai masalah ini saya kurang pengetahuan akan bahasa medisnya, ya, bahasa medisnya versi yang seperti ya, intinya seperti itulah. Baik, berikutnya masuk ke pasal berikutnya, ya, faslun furudul wudu sittatun.
Ya, pasal berikutnya yaitu furudul wudu. Wajib-wajib wudu itu ada 6. Silakan dibaca berikutnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah taala faslun furudul wudu'i sittatun. Al-furudu jam'u fardin wal fardu lughatan an-nasibu wal lazimu wa syar'an alladhi yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa ahadul ahkami syar'iyyati sab'ati thaniha al-mandubu wa huwa ma yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi thalithuha al-muharramu wa huwa ma yutabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi rabi'uha al-makruhu wa huwa ma yutabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi khamisuha al-mubahu wa huwa ma la yutabu ala tarkihi wa la fi'lihi wa la yu'aqabu ala ahadihima sadisuha as-sahihu wa huwa fil ibadati ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada'i wa fi uqudil muamalati ma tabata ala maujabi syar'i sabi'uha al-batilu wa yuradifuhu al-fasidu fil asahi wa huwa fil ibadati ma lam yusqitil qada'i ma lam yusqitil qada'a wa fi uqudil muamalati ma khalafa asy-syar'a. Nah, barakallahu fiik. Ya, pasal berikutnya. Ya. Pasal berikutnya di sini furudul wudu sittatun. Ya, wajib-wajib wudu ada 6. Ya. Baik, barakallahu fiik. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwa wudu itu adalah ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na. Dia adalah sesuatu makna yang ma'qul. Ya, yang dapat dicerna. Ya, yang dapat dipikir secara logika. Li'anna sholata munajatur Rabbi ta'ala fatuliba at-tanzifu li ajliha. Karena yang namanya sholat adalah dia sarana untuk bermunajat kepada Allah tabaraka ta'ala, maka dituntut ada tanzif, pembersihan dari si hamba, ya, pensucian diri dia, bersih diri dia. Oleh karena itulah dikhususkan kepala tersebut hanya dengan usapan. Karena kepala itu umumnya ditutupi ketika sholat. Maka kalau wudu, ya, kepala itu hanya diusap. Ya, famsahu biru'usikum. Kalau itu huruf ba-nya, kalau dalam ilmu bahasa Arab faedahnya bil ilsaq. Jadi nempel. Ya, famsah. Hanya diusap, bukan disiram, bukan dibasuh. Nah, cukup diusap karena umumnya kepala itu ditutupi ketika sholat. Dan dalam mazhab Syafi'i, makruh hukumnya membuka kepala ketika sholat. Maka disyariatkan pakai sorban, pakai peci, kopiah, atau yang semisalnya bagi laki-laki. Nah, maka mencukupi pada pensucian kepala hanya dengan bagian yang terendah dalam bersuci itu hanya diusap. Ya, dan para ulama Syafi'iyah mengkhususkan al-a'dha al-arba'ah, 4 anggota badan yang wajib diwudukan, yaitu apanya? Wajah, tangan, kaki, kepala, karena 4 anggota tersebut menjadi tempat yang paling banyak melakukan dosa. Wajah, ya, tangan, kaki, kepala. Ini hikmah ya yang disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, barakallahu fikum. Dan gampang ini bagi teman-teman yang mau tahu apa sih anggota tubuh yang paling diwajibkan untuk
dibasuh. Ya, cuma itu aja yang disebutkan oleh Al-Qur'an aja. Itu aja yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Ayo kita masuk ke kitab lagi. Al-Furud. Al-Furud ya, jam'u fardin. Furud jamak dari fard, bentuk plural atau bentuk jamaknya. Kalau bahasa kita fardu. Ya. Sedangkan wal fardu lughatan an-nasibu. Ya, berarti kalau fard sendiri secara bahasa adalah an-nasib. Itu bagian. Ya, bagian. Atau al-lazim. Ya, yang wajib, yang harus. Wa syar'an, itu tadi secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah syar'i. Ya. Baik. Apa itu? Alladzi yusabu ala fi'lihi. Yang diberikan pahala atas perbuatannya kalau dilakukan. Wa yu'aqabu, dan diberi iqab, diberi sanksi ala tarkihi apabila ditinggalkan. Ya, wa huwa ahadu al-ahkami asy-syar'iyyati as-sab'ati. Dan fard merupakan salah satu dari 7 hukum syar'i. Yang disebutkan tadi sudah dibaca, ada berapa hukum syar'i. Namun perlu diperhatikan, ya, apa yang disebutkan di sini ini ya bukanlah kepastiannya, karena nanti disebutkan haram, ya, yang diberi pahala bagi yang meninggalkan, ya, dan di apa namanya, dihukum bagi yang melakukan, ya. Kalau dalam mazhab ahli sunnati wal jamaah, orang yang melakukan yang haram, ya, selama bukan syirik dan pembatal keislaman, bukan perkara meninggalkan sholat, ya, orang yang melakukan yang haram itu dalam akidah ahli sunnati wal jamaah tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Maknanya jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia di akhirat tersebut. Dan jika Allah kehendaki, Allah azab. Jadi tidak pasti atau tidak harus orang yang melakukan yang haram pasti diazab, pasti disiksa. Nah, begitu juga dengan al-fard. Fardu. Ya. Fardu juga demikian. Amalan-amalan yang fardu yang ditinggalkan tadi diberi sanksi kalau ditinggalkan. Nah, yang fardunya yang mana dulu? Selain yang pokok-pokok Islam, ya, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun diancam, iya diancam. Namun yang namanya diancam bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Nah, itu kalau dari tinjauan aspek akidati Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, as-sanihah yang kedua dari aspek hukum-hukum syar'i ada namanya al-mandub. Al-mandub ini maknanya al-masnun, yaitu yang disunahkan. Wa huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu yang diberi pahala atas kalau dilakukan, tidak diiqab, tidak diberi sanksi jika ditinggalkan. Nah, ini sunnah dari aspek fikih. Ya. Karena kalau bicara sunnah, kita tinjau dulu. Ini lagi pembicaraan ranah apa. Kalau ranah akidah disebut sunnah, itu bukan yang di sini, yang diberi pahala bagi yang melakukan, yang tidak dihukum jika tidak melakukan. Kalau sunnah dalam aspek akidah, itu maknanya akidah. Wajib berarti. Ya. Ya, itulah makanya para ulama punya buku-buku akidah. Ya, tajuknya itu, judulnya itu sunnah. Imam Ahmad punya Usulus Sunnah, murid beliau Al-Khallal punya kitab namanya As-Sunnah. Ya. Nah, Imam Muzanni murid Imam Syafi'i punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Al-Imam Barbahari punya kitab, ya, Syarhus Sunnah. Ibnu Abi Zamanin punya kitab namanya, ya, yaitu Usulus Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah. Itu bukan maknanya di fikih. Nah, yang sunnah yang mana di fikih, yang mandub ialah yang di sini. Yaitu yang diberi pahala bagi yang melakukan, tidak dihukum bagi yang meninggalkan. Itu namanya al-mandub atau as-sunnah. Nah, salisuha
yang ketiga berikutnya dari hukum-hukum syar'i adalah al-muharram. Itu yang diharamkan. Wa huwa ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Nah, ini ada kalimat imtisalan. Yaitu yang diberi pahala bagi yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan tadi, imtisalan, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Baru dia dapat pahala meninggalkan yang haram. Ya, artinya kalau seseorang dia mau melakukan yang haram, dia ingat akan dosa, kemudian dia tinggalkan, dia ingat Allah, dia baru dapat pahala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dia diberi hukuman bagi yang melakukan. Jadi meninggalkan yang haram bukan karena Allah itu nggak dapat pahala. Kan tadi disebutkan mayusabu, yang diberi pahala ala tertih. Ya, bagi yang meninggalkan tadi, jika ditinggalkan yang haram. Namun ada qaidnya. Ada syaratnya, imtisalan, dengan syarat dalam rangka ya mengikuti perintah Allah. Berarti yang meninggalkan yang haram bukan karena takut pada Allah, ya nggak dapat pahala, tidak. Bahkan bisa jadi tetap dicatat dosa. Tetap dicatat dosa. Ya, orang yang berzina mau berzina kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena kepergok Satpol PP, dipergok sama istrinya. Ya. Atau ada wartawan kemudian diangkat lagi celananya, nggak jadi berzina. Dapat pahala nggak? Enggak. Karena dia berhentinya itu bukan imtisalan, bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menjauhi zina. Yang Allah firmankan, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Dia enggak dalam rangka itu. Namun takut ketahuan. Karena takut digerebek. Nah, orang yang seperti ini dikhawatirkan justru sudah dicatat dosa zina. Pertama, dia enggak dapat pahala. Yang kedua, walaupun belum berzina, tapi tekad dia yang kuat untuk berzina, kata para ulama ahli usul fikih, dia bisa dicatat dosa zina. Syekh Abdullah Al-Fauzan di Syarah Al-Waraqat menyebutkan hal ini dengan mengutip pendapat para usuliyun, ulama usul fikih. Dalilnya ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang orang yang membunuh dan terbunuh sesama saudara. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qatilu wal maqtulu finnar. Ya, yang membunuh ketika lagi bertikai dan yang dibunuh kedua di neraka. Hal ini terasa janggal oleh para sahabat sehingga mereka butuh penjelasan. Oh ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka, iya wajar. Nah ini yang maktul, yang terbunuh kok bisa di neraka juga? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, li'annahu kana harisan ala qatli akhihi. Ya, karena dia sudah antusias duluan sebelumnya untuk bunuh saudaranya. Tapi dia keburu duluan. Sebenarnya dia juga antusias ingin membunuh saudaranya. Akhirnya tetap dicatat dosa membunuh. Ya dan billah. Ya. Jadi apa yang dikatakan di sini, apa itu sesuatu yang haram yang diberi pahala bagi yang meninggalkan dengan qaid ya, dengan catatan di situ imtisalan. Yaitu dalam rangka apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang karena tadi ya takut kegap, ketahuan Satpol PP dan semisal. Rabi'uha al-makruh. Yang keempat makruh. Makruh kalau definisi para ulama salaf itu haram ya. Namun makruh di sini ialah yang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin mayusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Yang diberi pahala bagi yang meninggalkan imtisalan. Ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah namun tidak diberi hukuman sanksi bagi yang melakukan. Nah, ini makruh. Ya. Nah, tapi hal-hal yang kalau itu jadi bahasa orang awam ya, tidak dihukum bagi yang melakukan namun diberi pahala bagi yang meninggalkan. Barakallahu fiik. Nah, kemudian apa contoh makruh dalam mazhab Syafi'i? Contoh makruh dalam mazhab Syafi'i adalah cukur jenggot. Cukur jenggot itu bukan dosa besar dalam mazhab Syafi'i. Makruh. Nah, nas-nas para ulama Syafi'iyah yang menyatakan
penganjuran menumbuhkan jenggot itu semua dibawa kepada makruh. Ini yang muktamad disebutkan oleh Ad-Dimyati Al-Bakri di kitab beliau I'anatul Talibin dengan mengutip pendapat yang muktamad menurut Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i Syekhain. Ya. Nah, berarti kalau kita kita biarkan, kita tidak melakukan, kita dapat pahala. Karena hukum dari menumbuhkan jenggot dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sunnahnya itu luar biasa. Kalau kita mau sholat sunnah terikat sama waktu tempat. Ya, hatta sholat sunnah mutlak sekalipun. Ya, kapan kita dapat pahala sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu dan tempat? Yaitu ketika kita dapat mengerjakannya. Tapi kalau jenggot, nah, selama kita niatnya ini menghidupkan sunnah, menghindari yang makruh, maka dapat pahala terus, insya Allah. Ya, jadi tidak tepat kalau dikatakan cukur jenggot itu dosa dalam mazhab Syafi'i makruh, kecuali dibabat habis baru dosa. Ya, barakallahu fikum. Dibabat habis sama dicukur beda ya. Beda. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah dan ini juga yang banyak sekali tidak makruh bahkan kalau dipotongnya itu tidak sampai satu genggaman tangan. Misalkan jenggotnya panjang gitu sampai sedada. Dia genggam tangannya, ya, dia pegang, kemudian dia cukur yang di bawah genggamannya saja. Ya, sebagian ulama menyatakan itu khusus ketika sedang haji atau umroh. Ya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Jadi cukur jenggot itu bukan dosa besar, walaupun saya di sini bukan lagi nganjurin untuk cukur jenggot, kan di sini dibahas makruh hukum. Masa saya nganjurin melakukan yang makruh? Tidak, tapi hanya ingin menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, nah, kalau dikatakan dosa apa? Dosa besar apa dosa kecil? Kalau dosa besar, Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Coba lihat, ada nggak mencukur jenggot dosa besar apa enggak? Ya? Ada enggak? Terus juga lagi definisi dosa besar itu apa sih? Yang di dunia dikenakan had. Semisal mencuri potong tangan, berzina, dirajam. Cukur jenggot apa hadnya? Ayatnya, hadisnya ada apa enggak? Kemudian definisi dosa besar itu apa lagi sih? Yang dapat laknat. Ada nggak Nabi melaknat orang yang cukur jenggot? Definisi dosa besar apa lagi sih? Diancam dengan neraka. Ada enggak? Nggak ada. Definisi dosa besar apa lagi sih? Yang disebutkan oleh para ulama. Yang Nabi SAW berlepas diri dari dia. Ada enggak? Ya, barakallahu fikum. Nah ini ya untuk mentanzil ya, menempatkan hukum di sini. Jadi saya beri contoh tadi. Ya, mencukur jenggot. Nah, ini jangan sampai teman-teman apalagi yang kerja ya. Saya sebutkan ini contoh ini karena belum lama ini ada teman ya, qadarullah masya Allah, dia resign ya dari tempat kerja ya, karena disindir-sindir terus oleh manajernya, atasannya untuk cukur jenggot. Padahal mudah aja kalau dia ingin mempertahankan sunnah. Ya, dia bicara baik-baik pada atasan, jenggot ini nggak ganggu kinerja. Atau dia bilang sama atasan, ya, bahwasanya nggak ada di peraturan mesti cukur jenggot. Definisi rapi, berpakaian rapi itu kan pakaian bersih. Ya, jenggot nggak masuk di situ. Ya, apalagi dilindungi ya semua antum ini lewat ketenaga kerja. Taruhlah demikian bosnya itu nggak terima, pokoknya mesti cukur, udah nggak nyindir lagi. Ya, dia harus pahami ini makruh. Kita tidak katakan hanya makruh, tidak katakan. Namun kita katakan ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Silahkan dia mengambil. Makruh adalah suatu hal yang mudarat, iya. Namun kehilangan pekerjaan, memulai dari nol lagi, mudarat bukan? Jelas mudarat. Nah, teman ini keluar karena bertanya kepada salah seorang ustadz. Ya, ustadz itu bilang, ya bawain hadis lah biasa. Ya, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
ya qadarullah berbulan-bulan, bertahun-tahun belum dapat pekerjaan juga, akhirnya ya terjadilah dari apa yang telah terjadi saat ini. Ya, rumah tangganya berantakan, Allah musta'an. Nah, ini ya, ini karena tadi tidak memahami salah satu ya dari hukum-hukum Islam, ya hukum-hukum syar'i yang 7. Salah satunya al-makruh. Al-makruh itu definisinya apa? Ya, al-makruh yaitu ini ma yusabu ala tarki salat wa la yu'aqabu ala tarki ala fi'li. Dan tidak dihukum atas orang yang melakukannya tadi. Atas perbuatannya kalau dia lakukan. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Saya kasih contohnya itu aja. Ya. Nah, adapun isbal atau apa yang lainnya, ya ini memang khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh dengan syarat, nggak boleh secara mutlak. Nah, itu ya tidak kita masukkan ke contoh makruh karena ya tidak muhtamad dalam mazhab Syafi'i kemakruhan isbal di sini. Barakallahu fikum. Khamisuha yang kelima. Yang kelima yaitu al-mubah. Wa huwa ma la yusabu ala tarkihi wala fi'lihi wala yu'aqabu ala ahadihima. Yaitu yang tidak diberi pahala atas orang yang tidak melakukan atau yang melakukan sama-sama nggak dapat pahala. Atau tidak dihukum bagi yang ya melakukan salah satu dari keduanya. Nah, ini mubah. Ini mubah. Ya. Dan kebanyakan hukum asal dalam hal dunia kita ini mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimiha. Hukum asal sesuatu adalah mubah. Dalam urusan dunia ini hukum asal sesuatu adalah mubah. Ya. Ya. Minum teh rosella mubah. Minum kopi mubah. Minum kopi nggak dosa, nggak minum kopi nggak dosa. Ya. Nah, hatta kopinya sasetan sekalipun. Ya. Minum sasetan nggak dosa, sasetan juga nggak dosa. Nah, dia bahkan bisa jadi ya. Kalau dia jadikan sebagai penunjang yang yang perkara yang mahbub, yang disukai dalam syariat, nah perkara tersebut juga ikut. Artinya seorang mau ngaji dengan dia ngajinya minum ngopi, ya ngajinya tersebut jadi lebih semangat karena hukum asal kopi mubah, maka hukum minum kopi ketika dia ngaji karena dengan dia ngopi jadi lebih semangat ngopinya. Ya, maka minumnya itu mahbub, disukai. Ya. Namun tidak pada yang haram, semisal rokok. Saya kalau nggak ngerokok, ngantuk saya ngajinya. Nah, ini nggak bisa. Demikian. Ya. Karena rokok itu haram. Ya, rokok itu haram. Ya, barakallahu fikum. Saya kalau nggak zikir, kalau nggak ngerokok, zikirnya nggak lama nggak kuat. Dulu Ustadz kita namanya Ustadz Sofyan Nur Al-Makki mengatakan ketika ada teman, bukan teman ya, ada orang lain datang pada beliau waktu itu di depan kita bilang, Ustadz saya kalau zikir ini nggak ngerokok, nggak nyetun, bahasa orang itu nyetun ya, nggak resep kata dia, nggak enak. Kata Ustadz Sofyan Nur, antum ya nggak ngerokok, nggak zikir, antum nggak zikir tapi nggak ngerokok, itu lebih bagus dibandingkan dengan antum zikir tapi sambil ngerokok. Masya Allah. Nah, ini karena dengan ngerokok itu haram. Berikutnya wal khamisuha, ini mubah, sadisuha. Yang keenam, as-sahih. As-sahih wa huwa fil ibadat. Yang keenam itu as-sahih ini dalam pengertian ibadah. Ya. Ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada'i
wa fil uqudil muamalati ma sabata ala maujabi asy-syar'i. Ya. Ala mujabis syar'i. Yang keenam yaitu as-sahih. Ini dalam ibadah. Ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada. Itu sesuatu yang sudah dianggap cukup sehingga nggak perlu lagi dikodok dengan ibadahnya tadi. Sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam sholatnya, udah nggak perlu kodok. Nah, kalau itu dalam ibadat, ya dalam ibadat. Nah, kalau dalam muamalat gimana? Masa bata. Kalau dalam muamalat dianggap muamalahnya itu sahih, ya apakah akad nikah misalkan atau akad jual beli, ya yaitu yang dia fil uqudi apa namanya? Masa bata. Yaitu yang dia telah sabit, telah valid, telah sah, ya, ala mujabi syar'i, sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syar'i. Nah, berarti dia sudah sah. Dia nikah, maka nikahnya itu terpenuhi rukunnya. Ya, terpenuhi rukunnya sudah ada, ya, adanya wali, 2 orang saksi, adanya pengantin prianya, ya, dan ijab kabulnya. Baik. Nah itu maka dianggap sah. Ya, ditanya hak saksinya, sahih enggak nih? Sahih. Nah, sah. Nah itu kalau dalam muamalah. Kalau dalam ibadah yang dikatakan sahih, sah, itu yang tidak perlu lagi dikodok. Tidak perlu lagi dikodok. Sudah terpenuhi yang wajibnya, rukunnya maupun syaratnya. Seorang mandi janabah, ya mandi janabah, ya udah rukunnya kan cuma 2, niat dan membersihkan seluruh badan dia dengan air. Ya, dia sudah melakukan hal itu. Ya udah selesai. Ya selesai, dia nggak perlu lagi diulang. Puasa juga dia niat di malam hari kalau ini puasa wajib, dan dia imsak, menahan diri anil muftirat, dari segala hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, jima dengan sengaja, ya dimulai dari terbitnya fajar shadiq subuh sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari, maka dikatakan ini ibadahnya sahih. Nah itu sahih kalau dalam ibadah yang tidak perlu diqadha. Ya kalau dalam muamalah itu yang telah sah berdasarkan ketentuan syariat. Ya. Sabiuha al-batil. Yang ketujuh adalah batil. Wa yuradifuhu al-fasid. Dan muradifnya, apa bahasa kita? Sinonimnya adalah fasid. Ya. Afwan. Wa yuradifuhu al-fasid fil asah. Ya. Dan muradifnya atau apa tadi namanya, sinonimnya adalah fasid. Wahwa fil ibadat. Ini kalau dalam ibadah. Ma ya fil asah, menurut pendapat Imam Madzhab Syafi'i yang paling sahih, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih di antara 2 qaulnya, qaul qadim atau qaul jadid. Yaitu dalam ibadat apa? Malam yuskitil qada. Kalau dalam masalah ibadah yaitu malam, ya, yuskitil qada wa fil uqudil muamalat ma khalafa asy-syar'a. Maka kalau yang dikatakan ibadah itu fasid atau batil, maka ibadah tersebut yang belum menggugurkan qada. Ya, belum menggugurkan qada, maka ibadahnya batil atau fasid. Ibadahnya batilah fasidah. Kalau dalam muamalat yang ma khalafa asy-syar'a, yang menyelisihi syariat. Misal apa? Nikahnya tanpa wali, maka nikahnya batil. Ya, Nabi SAW menyatakan, ayyumra'atin, wanita mana aja yang nikah tanpa wali, ya bila waliyin wa syahidai al-adl, tanpa wali dan 2 orang saksi, fa nikahuha batil,
maka nikahnya batil. Apa batil? Nah, dalam muamalat yaitu yang menyelisih syariat alias ya dia lawan dari sahih kalau dalam muamalat. Ya, kalau dalam ibadah batil atau fasid yang lawan dari sahih dalam ibadah. Sahih tadi itu apa? Dalam ibadah ya yaitu sudah cukup untuk menggugurkan qada. Tidak perlu lagi diulang. Nah, berarti kalau fasid atau batil dalam ibadah, yang mesti diulang. Yang mesti diulang. Contoh dari Nabi SAW, ya, ketika beliau menyuruh seseorang yang untuk mengulang sholat karena sholatnya batil atau fasid. Itu kenapa? Karena mesti dikodok. Tidak gugur kodoknya dengan perbuatan sholat dia yang tidak tumakninah. Dia ucap salam pada Nabi, Nabi jawab salam, Nabi katakan sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu belum sholat. Ya. Nabi SAW tidak menyuruh dia menambah sholat kemudian sujud sahwi, enggak. Karena seluruh sholat dia dari rakaat pertama sampai rakaat kedua atau seluruh sholat dia itu tidak tumakninah, berarti batal semua. Ya. Nah itu kalau dalam ibadah dia bukan sahih, alias batil, alias fasid. Definisinya gimana? Kalau batil itu yang mesti qada. Kalau yang sahih kan tadi dengan dilakukan tidak perlu qada. Kalau dalam muamalat ya berarti dia lawan dari sahih dalam muamalat. Ya. Lawan dari sah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian al-wudu. Silakan lagi Mas Obed, Syekh Obed. Ya. Ya. Qala syarih rahimahullah taala wal wudu'u lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha'i ma'khudun minal wada'ati wa hiya al-hasanu wal jamalu husnul jamal wa hiya al-husnu wal jamalu wa syar'an ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin biniyatin makhsusatin. Al-ma'na anna al-furuda ay al-arkana allati la tatahaqqaqu mahiyatul wudu'i illa biha sittatun. Fal muradu bil fardi huna khususur rukni. Ini dulu sebelum kita masuk ke yang pertama yaitu niat. Niat barakallahu fikum. Baik. Al-wudu lughatan ismun li ghuslin ba'dil a'dha. Ismun li ghusli ba'dil a'dha. Ya. Kalau kita bacanya di mudah ini ba'di. Tapi kalau kita baca li ghuslin ba'dha, maf'ul dari ghusl. Baik, boleh dua-duanya. Gampang yang gampang digampangin aja. Nah, wudu lughatan secara bahasa dia adalah ismun, sebuah nama li ghusli ba'dil a'dha. Ya. Nama yang dia itu untuk menggosel, membasuh sebagian anggota tubuh yang wajib wudu. Ya. Apakah wajah, kedua tangan hingga siku, kepala, dan juga kaki sampai kaki sampai tumit, ya, kedua kaki sampai tumit. Ma'khudun minal wada'ah. Dia diambil dari kata wada'ah. Ya. Apa makna wada'ah? Al-husnu wal jamalu. Al-wada'ah maknanya al-husnu. Ya. Nah, jamal itu kan artinya apa? Keindahan. Husnu, kebaikan. Ini secara bahasa. Secara definisi lughatan pasti itu ada kaitannya dengan syara'. Ada definisi dengan syariat. Nah,
Syar'an, sedangkan secara istilah syar'i apa? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Tapi wudu adalah nama untuk membasuh sebagai anggota-anggota tubuh yang khusus, untuk dibasuh tidak semua, dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang khusus. Nah, niat wudu itu nanti akan dibahas. Itu di mana dia? Di awal wajib pertama kali. Ya. Baik, al-makna annal furuda ay al-arkana allati la tatahaqqaqu mahiyatul wudu illa biha. Sittatun. Maknanya bahwasanya furud, ya, bahwasanya kewajiban-kewajiban yaitu arkan, rukun-rukun yang la tatahaqqaqu mahiyatul wudu illa biha sittatun. Yang mahiyah wudu, kondisi wudu, ya, hakikat wudu itulah tatahaqqaqu, tidaklah dapat terrealisasi, tidaklah dapat terwujud kecuali dengannya, dengan furud, dengan rukun-rukun tadi itu ada 6. Fal muradu bil fard huna khususur rukni. Ya, yang dimaksud dengan fard di sini adalah khususur rukni. Itu rukun-rukun tertentu saja. Ya, rukun tertentu aja. Baik, barakallahu. Ya. Nah, berikutnya masih bisa nggak Pak Bayu? Langsung al-awal an-niyah, ya. Silakan, fadhil. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-awwalu an-niyatu. Qala syarih rahimahullah ta'ala an-niyatu lughatan al-qasdu wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Hadhihi haqiqatuha wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban wa mahalluha al-qalbu wa zamanuha awwalul ibadati illa sawma wa qala ba'duhum as-sahihu annahu fihi azmun qama maqama niyati wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwiyyi. Baik. Berikutnya yang pertama dari rukun atau dari wajib wudu adalah an-niyah, yaitu niat. Karena Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dan sungguhnya seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ad-din, ibadahnya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya. Dan juga para ulama Syafi'iyah semisal Al-Fashani menyatakan innama tuhsabu at-takalifu asy-syar'iyyatu al-badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadirah minal mu'minin idza kanat biniyatin. Nah, maksudnya apa? Sesungguhnya akan dihitung, dianggap sah berbagai takali pembebanan syariat tadi, ya, yang dilakukan oleh badan, baik berupa ucapan ibadah dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman apabila dalam keadaan ibadah tersebut didasari oleh niat. Ya, didasari oleh niat. Walaupun para ulama menjelaskan, ya, memberi nafkah pada istri, bayar hutang, itu kan ibadah. Itu sah walau tanpa niat. Kan dia wajib nih nafkahin istrinya. Wajib dia. Ya. Kapan dianggap sah dia menafkahi istrinya? Ketika dia berikan hak istrinya berupa nafkah. Walaupun tanpa didasari niat. Sama utang juga begitu.
Yang nagih utang dia datang berkali-kali. Aduh, daripada dia didatengin terus, udah dibayar nih saya bayar nih. Bahkan bayaran bil marah-marah gitu. Nah, dianggap sah. Ya, dianggap sah. Barakallahu. Nah, yang pertama an-niyat. Al-awwalu an-niyah. Nah, an-niyah lugatan al-qasdu. Niat itu secara bahasa apa sih? Al-qasd, bermaksud, bertujuan. Wasyara'an secara syar'i qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Hadhihi haqiqatuha. Ini juga mazhab Hanbali seperti ini ya. Perhatikan. Ya. Secara syar'i dia apa? Yaitu bermaksud memaksudkan sesuatu hal, ya, menunjukkan suatu hal, apakah wudu, sholat, muqtarinan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan perbuatannya. Hadhihi haqiqatuha. Inilah hakikatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i begitu juga Hanbali, seorang mau sholat, nggak cukup dia niat sholat itu dari rumah ketika mau ke masjid. Nggak cukup, mesti muqtarinan. Nah, tempatnya itu di mana? Tadi udah dibaca. Ya. Zamannya kapan itu? Waktunya awalul ibadat. Awal ibadah, kecuali puasa. Kalau puasa diikat dengan apa? Sebelum ibadah. Karena Nabi SAW menyatakan, ma'lam yubaiti siyam minal laili, fala siyamalah. Siapa yang belum meniatkan puasa wajib di malam hari, ya, sebelum subuh, kemudian dia puasa tanpa niat, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi mesti dibarengi di awal wajib perbuatan tadi. Kalau wudu, kapan awal wajibnya? Ketika basuh wajah, maka di situ dia niat. Sholat kapan? Ketika takbiratul ihram, di situ dia niat. Allahu Akbar, dengan dia niat. Niat itu tempatnya di hati, dengan bahasa apa aja yang mudah bagi dia. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Wa amma hukmuha al-wujubu ghaliban. Hukumnya apa? Ya. Dominannya adalah wajib. Mahaluha al-qalbu. Tempatnya adalah al-qalbu, di hati. Zamanuha, kapan waktunya? Awalul ibadat, yaitu di awal ibadah, kecuali puasa. Nah, karena puasa wajib mesti sebelumnya. Sedangkan puasa sunnah boleh tanpa niat. Ya, tanpa niat ketika malam hari belum niat. Kemudian dia belum makan sampai menjelang siang, dia niatkan, puasa aja lah, boleh. Nah, itu kalau puasa sunnah. Baik. Ya. Jadi dia mesti berbarengan dengan amal tadi. Apalagi hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, binniyat. Huruf ba di sini, ya, fungsinya adalah mushahabah, yaitu yang menyertai. Jadi amal harus itu disertai dengan niat. Jadi bukan niat itu sebelum beramal. Ya, dia muqtarin, berbarengan. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i, Hanbali juga demikian. Ya, semisal di matan Zadul Mustaqni disebutkan itu, kalau kita mau sholat, ya, nggak cukup itu. Kita itu niatnya itu antara aja. Duluan deh. Seorang berwudu dari rumahnya, kemudian itu dianggap niat sholat. Belum. Ya, belum. Ketika dia meniatkan sholat, itu lain lagi. Ya, dia langkahin kakinya, itu lain lagi. Itu ada pahala tersendiri. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ketika niatnya itu kapan? Ketika dia pertama kali melakukan amalan tersebut. Ya, yaitu di awal. Kalau sholat berarti apa? Takbiratul ihram. Wa qala ba'duhum as-sahihu annahu fihi azmun. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan annahu fihi azmun qama maqama an-niyah. Ya, yaitu niat tersebut yang di dalamnya ada azam, ada tekad. Amal itu mesti di dalamnya ada azam, ada tekad, yang di situ sudah dia cukup, ya, menggantikan
tempat niat tadi. Nah, yang mengatakan hal ini adalah ya Al-Bajuri atau Baijuri. Di Hasyiah beliau ala Syarah Ibnu Qasim yang dikenal dengan Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Sedangkan kaifiyahnya, tata caranya tentu berbeda sesuai dengan perbedaan apa yang diniatkan. Nah, wa syurutuha sittatun. Terus di jam 9 nih Pak Bayu, gimana nih? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, saya rasa cukup bagi teman-teman yang apa namanya? Mau bertanya terkait materi dan seputar ya, bahasa Arab dasar, nah mungkin sini silahkan. Terutama yang kita baca tadi. Silakan.